wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulan Muspita Nuraini dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 35. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum proses pengangkutan pada tumbuhan dengan tujuan untuk membuktikan proses osmosis yang terjadi pada sel tumbuhan. Berikut untuk alat dan bahannya. Alatnya yang pertama, di sini ada gelas. Lalu di sini ada pisau, penggaris, timbangan, gelas ukur, label, sendok, dan alat tulis. Untuk bahannya ada kentang 3 buah, garam, dan air. Cara kerjanya, pertama, siapkan 3 wadah. Yang kedua, siapkan larutan garam 10% dan larutan garam 20%. Ini untuk larutan garam 10%. Kemudian ini untuk larutan garam 20%. Lalu setelah itu kita beri air masing-masing 100 ml. Setelah diisi air masing-masing 100 ml, diberi label agar tahu mana yang larutan garam 10% dan larutan garam 20%. Dan kemudian kedua larutan garam tadi diaduk. Lalu kentang dikupas dan dipotong dengan bentuk kubus dengan ukuran kira-kira 2,5 cm x 2,5 cm. Kemudian setelah dikupas dan dipotong menjadi dadu, timbang kentang. Yang pertama ada kentang A, akan kita timbang. Beratnya awal 17 gram. Lalu ada kentang B, beratnya awal 17 gram. Terakhir kentang C dengan berat awal 17 gram. Setelah tadi ditimbang, sekarang kita akan masukkan ke dalam air dan larutan garam 10% serta 20%. Pertama ada kentang A, akan saya masukkan ke larutan air. Lalu kentang B masukkan ke larutan garam 20%. Terakhir kentang C kita masukkan ke larutan garam 10%. Setelah dimasukkan, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit direndam ke dalam
air, larutan garam 20% dan larutan garam 10%. Sekarang kita akan timbang beratnya. Ini kentang A kita ambil. Kita timbang beratnya menjadi 18 gram. Sekarang kentang B kita ambil. Beratnya menjadi 16 gram. Terakhir ada kentang C, kita ambil dan timbang. Beratnya menjadi 16 gram. Dari hasil pengamatan, kentang A mengalami penambahan berat sebesar 1 gram. Hal ini terjadi karena kentang A mengalami peristiwa endosmosis, yaitu peristiwa yang terjadi saat konsentrasi air dalam sel tinggi, sehingga air di luar sel akan masuk ke dalam sel, di mana konsentrasi tinggi itu dimiliki oleh kentang sehingga air masuk ke dalam sel. Sedangkan untuk kentang B itu mengalami peristiwa eksosmosis, atau peristiwa yang terjadi saat konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi sehingga air dalam sel akan keluar. Larutan tinggi itu dimiliki oleh larutan garam, sehingga larutan yang ada di dalam kentang akan keluar, dan kentang B mengalami penurunan sebesar 1 gram. Terakhir untuk kentang C juga mengalami eksosmosis, yaitu peristiwa yang terjadi pada saat konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi sehingga larutan air di dalam sel akan keluar. Larutan yang lebih tinggi itu dimiliki oleh larutan garam, sehingga larutan air yang ada di dalam kentang akan keluar. Kentang C juga mengalami proses penurunan sebesar 1 gram. Jadi, kedua peristiwa pengangkutan zat tersebut termasuk dalam peristiwa osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Jadi, kesimpulannya, kentang A mengalami penambahan berat yang disebabkan oleh peristiwa endosmosis, di mana peristiwa ini terjadi pada saat konsentrasi larutan dalam sel tinggi sehingga air masuk ke dalam sel. Sedangkan untuk kentang B dan C mengalami peristiwa eksosmosis, yaitu peristiwa yang terjadi pada saat konsentrasi larutan di luar sel tinggi sehingga air di dalam sel akan keluar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.